Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan materi logika induktif dalam politik yang beranggotakan 1. Pinanda Maheswari, 2. Bima Angga Wahyu, 3. Andromeda Wahyu, 4. Ado Purwo Sudewo, 5. Fitkola Sembar. Pengertian logika induktif menurut John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873, logika induktif ialah kegiatan akal budi di mana kita menyimpulkan bahwa apa yang kita ketahui benar untuk kasus-kasus yang bersifat khusus. Maka, hal tersebut dapat juga benar untuk semua kasus yang serupa dengan kasus tersebut dengan hal-hal tertentu. Secara umum, logika induktif sendiri ialah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum. Ciri-ciri 1. Premis-premis dari penalaran induksi berupa proposisi empirik yang langsung kembali pada suatu observasi indera atau proposisi dasar. 2. Konklusi penalaran induktif itu lebih luas daripada apa yang dinyatakan di dalam premis-premisnya. 3. Meskipun konklusi induktif sifatnya tidak mengikat, namun bagi orang normal akan menerimanya, kecuali jika ada alasan untuk menolaknya. Dengan demikian, konklusi penalaran induktif oleh pikiran dapat dipercaya kebenarannya atau memiliki kredibilitas rasional. Logika induktif dalam politik. Pengertian politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang bersangkutan atau berkaitan dengan warga negara tersebut. Adalah proses dari pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam suatu masyarakat, di antara lain berwujud proses dalam pembuatan keputusan atau tindakan dari suatu kelompok individu untuk mengenai suatu masalah khususnya dalam masyarakat atau suatu negara. Pengertian politik menurut ahli. 1. Carl W. Deutsch. Ia mendefinisikan politik sebagai persoalan bagaimana orang menentukan nasibnya melalui perbuatan keputusan menggunakan fasilitas publik. 2. Harold D. Laswell. Dia menyebut bahwa politik adalah tentang siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Yang ketiga, David Easton. David Easton sendiri mengatakan bahwa politik melingkupi segala macam aktivitas yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat otoritas. 4. J.C. Michel mendefinisikan politik sebagai pengambilan keputusan secara kolektif atau pembuat keputusan untuk seluruh masyarakat. Ciri-ciri logika induktif dalam politik. 1. Sintesis. Kesimpulan ditarik dengan mensintesiskan kasus-kasus yang digunakan dalam premis. 2. General. Kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. 3. A posteriori. Kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi. Kesimpulannya tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak atau ada aspek probabilitas. Contoh, strong induktif. A. Emas adalah logam, apabila dipanaskan memuai. B. Perunggu adalah logam, apabila dipanaskan akan memuai. C. Perak adalah logam, apabila dipanaskan akan memuai. Jadi, logam berubah emas, perunggu, perak apabila dipanaskan akan memuai. Buktinya sangat kuat, hampir semua logam bila dipanaskan akan memuai. Weak induktif. A. Pemerintah di kota A sukses dalam membangun kotanya. B. Pemerintah di kota B sukses dalam membangun kotanya. C. Pemerintah di kota C sukses dalam membangun kotanya. Buktinya lemah. Tidak semua pemerintah sukses membangun kotanya, karena ada juga yang masih gagal. Dari contoh di atas, antara strong induktif dan weak induktif
bisa diambil kesimpulan bahwa logika induktif bisa menjadi reliable atau dapat diandalkan ketika kebanyakan orang sudah pernah mengalaminya sendiri atau menurut pendapat kebanyakan orang secara global. Bentuk-bentuk penalaran induktif. A. Generalisasi. Proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Contoh, 1. Buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. 2. Buah jambu berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasi, semua buah berwarna hijau rasanya manis. Pernyataan, semua buah berwarna hijau rasanya manis hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kesalahan, buah kedondong juga berwarna hijau, namun rasanya asam. B. Analogi. Metode menalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Contoh, klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka, klub Persib Bandung akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. C. Hubungan kausal. Proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contoh, 1. Penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. 2. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Faktor yang dapat memperkuat argumen induktif. 1. Seberapa sesuai atau representatif pengamatan yang kita lakukan dengan pengamatan yang lain. 2. Apakah pengamatan kita contoh yang benar tentang suatu kategori. 3. Seberapa kuat bukti yang kita tawarkan untuk mendukung argumentasi. 4. Berapa banyak pengamatan yang kita lakukan. 5. Apakah pengamatan kita sesuai dengan deskripsi ilmiah lain terkait fenomena atau kategori. Faktor-faktor atau kesalahan-kesalahan dalam penalaran induktif. 1. Heuristik, yaitu berpikir shortcut. 2. Bias korelasi atau ilusi korelasi. 3. Bias konfirmasi, yaitu memiliki fakta yang mendukung argumentasi kita dan menolak fakta yang bertentangan dengan argumen kita. Manfaat penalaran induktif. 1. Meningkatkan sensitivitas terhadap variasi atau keberagaman di lingkungan sekitar. 2. Memprediksi event atau kejadian di lingkungan sekitar sehingga dapat meminimalkan uncertainty. Kesimpulannya, logika induktif dalam politik memiliki arti. Induktif adalah proses penalaran yang bertolak dari jumlah fenomena menuju kesimpulan umum. Logika induktif sering juga disebut logika material, yang memiliki arti berusaha menemukan prinsip penalaran yang bergantung atas kesesuaiannya dengan kenyataan. Logika induktif dalam politik adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip politik dan penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Pemakaian logika induktif ini berbahaya karena bisa terlalu cepat mengambil kesimpulan yang berlaku umum, sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai. Selain itu, kemungkinan premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.